Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceh Mulyana, PPG kelompok B tahap 2 tahun 2022. Sekarang mau melaksanakan PPL yang kedua tentang subnetting di kelas. Mari kita kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita belajar tentang subnetting. Tapi sebelumnya Bapak pengen lihat dulu kesiapan kalian, kerapian kalian. Nah itu misalkan kalau ada makanan atau kertas atau tas tolong dirapikan ya. Dirapikan. Jadi itu juga demi kenyamanan kita belajar. KM tolong berdoa dulu ya sebelum kita belajar. Ada KM-nya? Stop. Di absen dulu ya. Ini TKJ 2 ya. Aditya ada? Aksan, Anissa, Ariel, Arya, Chandra, ya, Destia, Elsa, Evan, Febriani, Hilman, Muhammad Hasbi, Nanda, Rizka, Nur Arini, Tawa, Sarah, Tasabita, di absen sudah. Sudah rapi ya. Siap belajar tentang protokol routing. Ada yang tahu apa itu protokol routing? Bapak udah di-share-kan itu di grup tentang materi protokol routing. Ini lanjutan yang kemarin ya. Apa? Protokol routing adalah suatu aturan yang berbukakan informasi rutin sebuah tabel routing sehingga dengan pengelolaan pada paket data yang akan dikirim menjadi jelas dan routing protokol menjadi bersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alasan. Ya itu. Ada yang lainnya? Ada yang lain? Jadi itu benar ya kata rekan kalian tentang protokol routing. Nah tujuan kita itu untuk pembelajaran di sini ada 5, yaitu untuk pertama sampai ketiga itu pengetahuan, lalu untuk keempat sama 5 itu prakteknya. Jadi pertama menjelaskan protokol routing, kedua mengklasifikasikan jenis protokol routing, terus konsep subnetting, nah itu ntar kita belajar, terus protokol routing sama perhitungan subnetting. Nah ini, apa itu protokol routing? Aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing. Nah di sini, jadi sebelum kita merouting, kita bikin dulu tabel. Biar kelihatan ini nyambungnya ke router yang mana gitu. Si paket datanya. Nah, di sini ada protokol routing dibagi 2 ya. Nah, ini ntar yang akan menjadi tugas kelompok ya. Nah, sini ntar Bapak nggak bakalan ngejelasin semuanya. Ini bikin tugas ntar di slide terakhir. Ada interior routing protocol, exterior routing protocol. Jadi kebagi 2 ya.
untuk routing protokol. Tapi ini semuanya ini masuk ke routing dinamis. Nah, karena untuk mata pelajaran untuk routing dinamis kita antar belajarnya semester genap, maka di sini kita akan ntar didiskusikan ya. Jadi per kelompok kita diskusikan tentang apa itu RIP atau OSPF, EGP, BGP ya. Kita lanjut. Nah, ini kita langsung ke subnetting karena yang kemarin tuh yang protokol tuh kemarin kelewat materi tentang konsep routing, yaitu materi yang kemarin protokol routingnya. Maka itu dibahasnya cuman sedikit. Nah, di sini kita akan belajar subnetting. Apa itu subnetting? Ada yang tahu? Ini baca nih, subnetting adalah salah satu teknik yang digunakan untuk membagi atau memecah blok IP address. Cara. Nah, ini ada rack server. Misalkan ini kita pasang kayak di share itu di gambar ada ya. Paling terakhir itu gambar rak. Ini ada misalkan switch ke bawah ke bawah ke bawah, itu ada berapa rak di gambar yang di Bapak sharekan? Ada 6 ya. Nah, misalkan itu satu jaringan dibagi 6. Sedangkan untuk IP versi 4 itu untuk kelas C dari 0 sampai 25. Nah, dari 0 sampai 25. Itu. Nah, kita jadi gimana caranya kita belajar subnetting. Nah, sebelum kita belajar subnetting, nah di sini ada fungsi-fungsinya. Kenapa kita harus subnetting? Pertama, ada yang tahu? Cok, sebutkan. Boleh ngacung? Nah, kalau bisa sambil berdiri lah, sok. Sok? Boleh, sok? Sok. Nah, itu ya. Nah, ini dari fungsi yang Bapak sharekan itu tentang bahan materi ajar. Benar nggak misalkan fungsinya ini membantu mengembangkan jaringan ke arah jarak geografis? Terus, benar nggak misalkan kerja jaringan lebih optimal atau membuat pengelolaan jaringan jadi lebih sederhana ya? Nah, benar nggak? Nah, ntar kita praktekkan. Nah, di sini ada lagi jenis-jenis perhitungan subnetting. Nah, ini tambahan, ntar buat tugas kelompok ya. Ya, jadi Bapak ini skip dulu ya. Ntar kita belakangan menjelaskannya. Nah, ini contoh. Nah, ini kan di subnetting. Nah, ini yang sebelumnya. Nah, ada VLSM, ada CIDR, ada classes, ada class full. Nah, ntar bagi kelompok ya. Sebenarnya Bapak pengen menjelaskan, cuman Bapak pengen tahu kalian bisa nggak menggali informasi. Nah, secara misalkan boleh ntar misalkan ini ada koneksi internet, boleh searching. Searching gimana? Nah, ntar kita bandingkan. Perbedaannya apa sih menggunakan teknik PLSM, CIDR, classes atau class full. Nah, di sini Bapak contoh pakai CIDR. Nah, contoh ini misalkan jika networknya 192, 168,
1.1.0/26. Nah, gimana subnettingnya? Nah, di sini paling pertama ini harus dianalisa dulu. Nah, kita harus tahu ini kan ada /26 ya. Dari mana? Ini kan soal. Ini subnettingnya gimana? Kita lihat tabel CIDR. Ya. Ini tabel CIDR. Kita kan pakai /26. Nah, di sana berarti subnet masknya berapa? 255 titik berapa? 19. Ini. Nah, tahap pertama kita uraikan dulu /26 itu berapa net masknya. Keduanya kita rubah yang tadinya ini desimal, rubah ke biner. 255 berapa binernya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satunya 8 kali. Sama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 192. Kita konversikan ke biner. Berapa? 1, 1, 0, 0, 0, 0. Satunya ada 2, nolnya ada 6. Nah, ini ketika kita udah menentukan, kita berarti kita analisa dulu nih. Analisa dulu. Ini udah ketemu. Baru kita perhitungan. Perhitungannya gampang. Pertama, untuk subnetting cuma 4 yang harus dihitung. Pertama, jumlah subnet. Kedua, jumlah host per subnet. Ketiga, blok subnet. Keempat, alamat host dan broadcast. Cuma 4. Yang pertama, gimana cara menentukan jumlah subnet? Jumlah subnet. Berapa rumusnya? 2 pangkat X. Ini rumusnya 2 pangkat X ya. X-nya yang mana Pak? Untuk kelas C, karena kita kelas C ya, 192 ini ya. Jadi pakainya cuma segini. Ini 1X, ini 0Y. Jadi rumusnya 2 pangkat berapa? Ini X ada berapa digit? 2 digit. Berarti 4 sub 1 tak beres. Keduanya, jumlah host per subnet. Jumlah hostnya. Rumusnya gimana? Di sini rumusnya 2Y min 2. 2 pangkat Y min 2. Y-nya yang 0. Ada berapa digit? 6. 2 pangkat 6 min 2. 2 pangkat 6 berapa? 2, 4, 8. Ini. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 6, 4. Berarti 64 kurangi 2. Jadi berapa? 62 berapa host. 62 host per subnet. 62 host. Jadi 62 pengguna. Terus yang ketiganya ada blok subnet. Blok subnet. Yang harus dicari itu blok. Gimana cara mencarinya? Kenapa kita harus 256? Itu nilai tertinggi untuk IP versi 4.
256 dikurangi karena kita pakainya ini slash 26, 192 dikurangi 19. Jadi berapa? 64. Jadi berapa aja blok subnetnya? 0, 64, 128, 192. Ini per 64. 64, 64, 64. Karena totalnya sampai 256 ya. Satu lagi. Nah, ini tentang alamat dan broadcast. Nah ini. Jadi untuk tabel subnetting dibikin. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada network. Nah, lihatnya gimana Pak? Karena kita pakai ini, kita lihat soal ya. 192, 168.1. Itu network. Nah, terus ada host pertama. Host pertama berapa? 192, 168.1.1. 0 udah dipakai. Lalu sampai berapa? Host terakhirnya 192, 168.1.6. Terus broadcast 192, 168.1.63. Jadi biasanya untuk blok subnet tuh dipakai sama net. Contoh 192, 168.1.64, 192, 168.1.128, 192, 168.1.19. Terus kayak gitu ke bawah. Host pertamanya ini kan blok ke-1 ya. Kayak Bapak sharekan yang di gambar itu, di grup. Jadi rak pertama ini, rak kedua ini, rak ketiga ini, rak keempat ini. Maksud per blok tuh per raknya. Ya. Sampai sini paham? Awas paham-paham pas praktek nggak ngerti. Ini kelas C. Coba kalau benar paham, Bapak pengen ngetes ke depan. Bisa nggak? Jadi kalau pengen paham tuh kita harus sering latihan. Nah ini Bapak ada LKPD ya. Ntar beres ngejelasin, Bapak ngasih LKPD ya. Nah kalian kerjakan LKPD-nya. Nah itu contoh pertama kelas C. Sekarang kelas B. IP-nya berapa? 172.16.0.0/18. Itu yang belakang kelihatan di sini ke depan, ke bawah. Ini. Nah, tetap kita analisa dulu ini. Kelas C 8 digit, kelas B 16 digit. X-nya yang mana? Tetap X tuh angka 1. Y-nya tuh angka 0. Bagaimana cara kita untuk perhitungan subnettingnya? Tetap sama ya. Kita pakai rumus 2 pangkat X. Itu untuk apa? Jumlah subnet. Sok, ada yang mau melanjutkan? Sok. Ada? Sok ke depan boleh?
Mau siapa? Yang lainnya gimana? Relax aja ya. Salah, ntar kita benerin. Kalau salah, ini beban kan. Nah ini angkat ini ya. APD, pahami dulu ya. Hasil teman kalian ya. Kita subnetting IP 172.16.0.0/18. Nah, kita masuk ke LKPD ya. Mumpung masih ada waktu, kalian kerjakan LKPD-nya. Itu di LKPD ada soal. Nah ini yang terakhir ya. Nah ini ada tugas kelompok. Kelompoknya 4 orang. Nah ini tugas kelompoknya. Carilah teori atau pengertian cara kerja, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan mengenai apa itu RIP, OSPF, TKP, BGP, subnetting, PLSM, CIDR, kelas sama kelas full. Ya, boleh kalian searching di internet, kalian tentang ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Cok, boleh kalian searching ya. Yang mana? Yang itu ya. Di buku ya, di buku catatan. Ya, satu LKPD berdua. Boleh. Boleh kan searching ya. Oh.
waktunya 10 menit lagi, 9 menit lagi. Jadi Bapak simpulkan ya. Jadi untuk pelajaran hari ini, kita tadi kan untuk tugas kelompoknya ada yang protokol routing, terus kita fokus ke subnetting. Jadi untuk tujuan kita, tujuan pembelajaran kita, yang tadi ya. Jadi Bapak simpulkan untuk pelajaran hari ini, untuk protokol routing, ya, protokol routing itu ada yang terdiri dari OSPF, RIP, ada yang apalagi yang dua tuh EGP, BGP ya. Nah itu jenis protokol routingnya. Lalu kita ke subnetting sampai perhitungan. Nah, ada yang bisa menjelaskan subnetting itu apa? Teknik. Oleh teknik cara blok IP versi 4 ABT. memecah blok IP Versi 4 versi 4 kelas ABT. kelas ABC. Nah, boleh. Ada lagi yang lain? Subnetting. Nah, jadi salah satu teknik yang digunakan untuk membagi atau memecah blok IP versi 4. Kelas A, kelas B, kelas C. Menjadi blok IP yang lebih kecil. Nah, udah ya. Berarti untuk tujuannya sama perhitungannya udah tidak perlu Bapak bahas lagi ya. Untuk selanjutnya, jadi Bapak harapkan kalian lebih giat lagi untuk belajar. Ketika ada tugas kalian kerjakan. Jangan takut salah. Ya. Ketika kalian misalkan salah, ntar Bapak jelaskan. Kesalahan kalian tuh di sebelah mana ya. Ada yang udah selesai? Udah? Beres? Yang mana? Jangan lupa tulis nama kelasnya ya. Boleh sok yang udah dikumpulkan. Berarti itu teh kelas C. Yang depannya ini 192. Itu kan prefixnya. Kelas 92 mah. Makanya kelas sama kelas C kan kalau kelas C mah dari 24 sampai ke 32. Nah, berarti kan ini tuh benar tuh. Satu kan ini 8, berarti kalau 24 dari 192. 192. Ini udah ya. Ini kelas itu 28. ini kelas B, ini kelas A. Ya, berarti kan Tadi tuh pertanyaan tuh kan dari soal. Soal itu kan gimana kalau misalkan IP-nya kelas B tapi slash-nya kelas C. Gimana cara itunya? Jadi makanya tadi ada 2 contoh. Untuk kelas B pakai slash 16 ya slash. Bedanya apa? Itu prefix. Jadi prefix itu buat untuk perhitungan jumlahnya. Jadi ngaruh prefix juga. Ini. Yang ini ngaruh. Jadi paling pertama tuh ini dulu. Ini dulu ya.
128. Ah, Sama udah ini kan 19 subnetnya 2X. Berarti kan ini berarti cuma ini kelas C. Iya. Satu. ininya satu, saya 2 blok. Jumlah kelasnya kan 2Y dikurangi ini. Kan itu ada 6. Jadi itu mau cara langsung. 64 kurang 2, jadi 62. Nah yang ini yang blok subnet itu ada 2 atau sampai 192. Yang blok 256 dikurangi dikurangi 60. Berapa? Kan 256 dikurangi juga 128. Apa? ini benar enggak? Harusnya 7. Oh iya, salah. Nah, ya. Udah ya. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Untuk LKPD-nya kalau yang sudah boleh dikumpulkan ya. Jadi pertama harus teliti ya. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini? Coba kita belajar apa aja? Subnetting ya, itu mungkin yang paling pokok ya. Subnetting, kalau untuk protokol routing, itu ada di tugas kelompok, ntar kita bahas. Karena tadinya pinginnya Bapak tuh presentasi, cuman waktunya kurang mencukupi. Kalau sudah, nggak ada lagi, mungkin untuk pelajaran hari ini dicukupkan sekian. KM tolong KM berdoa dulu. Berdoa dulu KM.